sedang ada keluhan pada otot, sendi, ataupun anggota gerak, ya jangan sungkan, lebih percayakanlah dan konsultasikan hal itu kepada orang yang lebih paham. Ya, orang pintar pasti orang yang udah belajar, Gitu ya dok. bukan yang ilmunya nggak tahu dari mana, Iya, itulah iya. ya. Betul dokter. Halo sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya Leni di sini dalam host Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, kali ini teman-teman, saya menggandeng seorang dokter yang sangat luar biasa, di mana dokter ini sudah bergabung dengan kita kurang lebih dari 1 tahun. Langsung saja yuk kita kenalan dengan dokternya. Halo, selamat pagi dokter, salam Santa Elizabeth. Selamat pagi Kak Leni, salam Santa Elizabeth. Oke, di sini ada saya gandeng Dr. Robi Oscar Sitohan, spesialis ortopedi traumatologi. Benar ya dok? Traumatologi. Traumatologi. Oke, agak susah nih ngucapinnya. Dokter, mungkin kita langsung ke topik pembahasan kita, tapi sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk kita ajak bincang-bincang, karena ada memang beberapa request dari yang masuk ke IG kita untuk mempodcast ortopedi itu seperti apa gitu. Jadi langsung ke materinya aja dok. Baik. Oke, baik dokter. Kira-kira dokter untuk ortopedi ini apa sih sebenarnya yang namanya dikatakan spesialis ortopedi? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk ortopedi ini sendiri itu merupakan suatu ilmu kesehatan yang ruang lingkupnya itu adalah membahas daripada tidak hanya tulang ya. Jadi ada tulang, ada otot, kemudian ada ligamen, ada juga tendon, kemudian ada saraf juga termasuk saraf-saraf perifer. Jadi untuk garis besarnya itu adalah ruang lingkup pendidikan yang membahas tentang sistem rangka. Jadi bukan hanya berfokus kepada tulang, tapi juga termasuk di situ otot, ya, ada termasuk ligamen, tendon, dan juga saraf-saraf perifer seperti itu. Oke, dokter, ini kan kita lagi membahas mengenai tulang lah dulu khususnya ya, ortopedi. Kira-kira selama pengalaman dokter, organ mana yang paling sering istilahnya ada cedera dalam otot yang bisa ditangani ortopedi? Oke, jadi kalau dari kasus ya, persentase kasus dari pengalaman saya yang rutin saya temui, kalau dari tulang itu umumnya seringnya di tulang dekat-dekat pergelangan tangan, ya, atau tulang radius ya, itu umumnya pada pasien-pasien sudah berumur lah kita bilang ya, sudah cukup berumur, yang biasanya dia terjatuh tapi tidak terlalu besar energi dari mekanisme cederanya, tapi nyatanya nanti dijumpai ada retakan atau pergeseran tulang, itu salah satunya. Kemudian ada juga kasus lain mungkin patah di tulang anggota gerak bawah, itu di tulang dia, kalau kita sebutnya bisa tulang betis, kalau orang awam bilangnya tulang kering, tulang betis seperti itu juga umum saya jumpai. Itu dari organnya, organ tulang. Kalau dari otot sih, kalau dari saya jarang ya, tapi ada yang seperti luka robek seperti itu. Tadi dokter sampaikan bahwasannya berhubungan juga dengan saraf. Itu apa hubungannya dokter dengan ortopedi? Ya, jadi kan merupakan suatu bagian yang kompleks. Jadi bukan hanya merupakan tulang, karena untuk suatu sistem rangka itu meliputi suatu struktur yang keras, yaitu tulang, kemudian struktur lunak dari beberapa komponen. Struktur lunaknya itu ada otot, kemudian ada saraf perifer. Kenapa itu merupakan suatu keutuhan? Karena tulang itu pun tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya tanpa disupport dari otot maupun saraf. Otot itu sendiri pun tidak akan bisa disupport sendirinya kalau tidak ada saraf yang mempersarafkan seperti itu. Oke, baik dokter. Apakah untuk saraf terjepit ya misalnya itu bisa penanganan di ortopedi? Bisa, sangat bisa juga. Bisa. Jadi kalau segala jenis kasus-kasus ya sebenarnya
tidak hanya langsung berpikiran kayak orang mungkin dengar kayak ortopedi, operasi. Iya Tidak benar. juga, tidak seperti itu ya. Benar. Jadi ya kasus-kasus itu di dunia pendidikan ini pasti akan ada namanya yang beberapa bagian yang bisa menangani yang seperti itu. Jadi tidak mutlak lah. Tapi ya memang untuk ortopedi sendiri bisa menangani untuk Terkhusus ke itu ya dok. Benar. Nanti kalau misalnya butuh penanganan lebih lanjut, memang andai kata dia ada disertai oleh deformitas atau gangguan bentuk ataupun kompleksitas lainnya dari kasus lain daripada saraf terjepit, ya itu nanti bisa berkonsultasi ke ortopedi, terkhusus nanti konsultan untuk anggota ini tulang belakang, bagian tulang gitu. belakang. Gitu, ya. Oke, dokter saya mau bertanya terkait dari ortopedi. Kan kita tahu nih, dan mungkin ada beberapa sahabat kita di luar sana juga yang namanya ortopedi ini berarti tulang, dan paling banyak itu kita temuin kasusnya ini kecelakaan gitu ya dok. Nah, apabila ada yang kecelakaan begitu, kira-kira untuk potensi di ortopedi ini apakah selalu melakukan operasi atau seperti apa dok penanganan di ortopedi? Oke, jadi kan kasus-kasus cedera itu beragam ya. Kasus cedera, baik itu cedera dari struktur keras sekalipun seperti tulang, itu beragam. Artinya tidak melulu Operasi. Iya, tidak melulu operasi. Jadi semua tergantung daripada kondisi cederanya tersebut, kondisi klinis pasien pada saat diperiksa oleh dokter. Nah, yang mana kalau pilihan dari penanganannya itu beragam. Jadi bisa kita non operatif, bisa kita operatif dengan operasi. Ya, yang non operatif itu contohnya hanya saja misalnya ada cedera tapi ya ringan seperti itu kan, ya mungkin bisa kita pertimbangkan non operatif. Cuma terapi-terapi aja mungkin benar, ya dok. dengan pengobatan, medikamen. Seperti kesleo gimana dok? Ya benar, itu juga kita runutkan dulu apa kasusnya sebenarnya. Kesleo kalau tanpa disertai cedera tulang, ya kan, tapi murni nggak ada cedera ligamen dan lain-lainnya mungkin nggak apa-apa. Mungkin dialami oleh orang tua kali ya dok ya, seperti yang Bisa. dokter sampaikan di Kalau awal keselio tadi. bisa orang tua, bisa orang muda. Seringnya itu kan cedera olahraga ya, atau aktivitas Sport yang injury ya? Yes, benar. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya dokter, tadi sempat dokter singgung di awal bahwasanya rentan untuk dialami oleh orang tua ya pada umumnya itu osteoporosis ya, yang namanya apa itu? Pengeroposan ya. Nah, saya juga ini pengalaman saya dok. Ini tulang saya kemarin istilahnya bunyi-bunyi itu. Okay. Nah, jadi saya memang belum ke dokter ortopedi, cuman ada vitamin yang saya beli tapi memang agak berkurang. Cuma sekali-sekali masih sering. Nah, itu kenapa itu dok? Jadi kalau sendi bunyi itu ya nggak apa, bagus sebenarnya kalau pasien menanyakan hal seperti ini. Tapi yang perlu kita ingat bahwasannya pada orang-orang sehat sekalipun bisa saja memang sendi itu berbunyi. Cuma yang bisa menjadi pertimbangan kita kapan sih kita butuh untuk berobat, andai kata bunyi pada sendi itu disertai dengan nyeri. Nah, kalau dia sudah disertai dengan nyeri, baru kita aware, kayak coba dikonsultasi dengan dokter. Tapi andai kata misalnya bunyi tapi nggak ada nyeri, nggak masalah. Sebenarnya tidak suatu hal yang perlu ditakutin atau perlu gitu. Padahal saya takut loh dok, karena aduh jangan-jangan saya udah mulai apa itu kalau misalnya penuaan itu pengeroposan tulang atau gitu ya dok. Oh nggak selamanya kalau yang bunyi itu adalah suatu yang kita khawatirkan gitu ya Pak. Iya, sendi yang berbunyi juga bukan menandakan suatu keadaan osteoporosis, itu beda. Oke, kecuali ada keluhan sakit gitu tadi ya dok. Iya. Untuk lebih detailnya dokter, apa sih perbedaan osteoartritis ya? Itu pengapuran ya? Pengapuran. Dengan osteoporosis dok. Jadi osteoartritis ataupun pengapuran dengan osteoporosis ataupun pengeroposan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau kita bahas pertama itu dari osteoartritis, itu merupakan suatu kondisi kita bilangnya penurunan keadaan struktural lah dari permukaan sendi tulang. Nah, sementara kalau osteoporosis itu adalah penurunan kondisi tulang, kondisi di bagian tulang itu yang struktur dan kepadatannya menurun. Nah, jadi kalau osteoporosis
keutuhan tulang itu seluruhnya dari mulai kepala sampai kaki pasti seutuhnya karena dia sistemik osteoporosis. Sementara kalau osteoartritis ya pada sendi saja, terfokus pada sendi dan itu hanya beberapa sendi, tidak semua sendi. Itu yang khusus yang namanya itu pengapuran di kaki lah ya. Iya. Kalau pengapuran itu dia lebih kepada permukaan sendinya itu ada yang sudah mengalami penurunan fungsi. Ciri-cirinya seperti apa ya, Dok? Kalau ciri-cirinya kalau kita bahas secara awam itu pengapuran lutut lah yang paling umum kita temukan karena itu yang paling banyak kita jumpai terutama pada pasien-pasien usia-usia di atas 50 tahun ya. Nah, jadi ciri-cirinya biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri pada lututnya dan biasanya memang beriringan kedua lutut. Nah, jadi kita kembali lagi sebenarnya dari jenis-jenis pengapuran itu ada banyak ya. Ada pengapuran yang pertama itu osteoartritis itu yang primer. Primer itu yang karena faktor usia ya, karena usia, umur memang udah berpengaruh sama usianya, kondisi dari sendi tulangnya sudah berkurang. Ya. Nah, itu yang primer. Sementara kalau yang sekunder itu yang disebabkan oleh underlying disease yang lain, ada penyakit penyebab. Contohnya seperti apa? Andai kata si pasien berusia muda, tapi dia sempat ada riwayat trauma pada bagian sendi tersebut. Traumanya mungkin seperti patah tulang atau tidak harus melulu tulang. Kecelakaan tadi lah ya? Iya, tapi tidak melulu tulang. Bahkan cedera ligamen pun di lutut. Nah, itu bisa juga mencetuskan kondisi pengapuran pada sendi tersebut beberapa tahun kemudian seperti itu. Jadi kalau yang sekunder itu ya karena ada faktor penyebab. Yang umum kita temui itu yang primer. Jadi yang tanpa ada penyebab penyakit yang lain dia ya muncul aja itu karena faktor ininya lah, fungsinya sudah menurun. Faktor usia, makanya orang bilang karena faktor U gitu ya, Dok? Ya, ya. Oke, pertanyaan yang tadi belum kita selesaikan, Dok, terkait dari jenis-jenisnya, istilah ciri-cirinya. Karena saya juga pernah mengalami, Dok, sebelum saya, memang ada satu vitamin yang memang saya minum dan udah lumayan saya rasakan perbedaannya, cuman sempat saya mengalami istilahnya kalau sudah jongkok lama, itu kalau naik tuh sampai ke tulang ekornya juga sakit. Itu kenapa itu kira-kira, Dok? Nah, memang kalau dia yang primer ya, dia biasanya kan jumpanya keluhannya di lutut ya. Nah, gejalanya seperti itu, dia kalau jongkok sakit, pada saat lagi jongkok berubah posisi menjadi berdiri sakit, naik turun tangga sakit, ataupun kayak bangun pagi, pada saat bangun pagi mau meluruskan kaki sakit. Nah, memang seperti itu dan biasanya pada usia tua osteoartritis itu tidak melulu. Saya belum tua, Dok. Pada usia tua ya. 40-an ke atas sudah mulai. Bisa. Udah ya. Benar, saya udah 40-an. Jadi udah mulai kerasa ya, Dok. Jadi tidak melulu hanya fokus di lutut, sebenarnya pada sendi besar lainnya juga sudah mulai ada prosesnya. Ada proses ke sana ya. Seperti itu. Mungkin ada anjuran dokter nanti bagaimana untuk menghindari, bisa ya, Dok, dihindari masih ya? Kalau dihindari sih ya bisa lah, tapi itu ya harus dihindari pada saat usia pasien masih muda. Untuk menghindari suatu kondisi yang primer ya. Tapi itu bisa muncul juga yang namanya primer tanpa penyebab ya. Faktor keturunan bisa nggak, Dok? Faktor keturunan sih ya jarang ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa. Bisa aja, ini ya. Karena umumnya kalau dari genetik dari studi pun disebut, ada juga beberapa studi menyebutkan faktor genetik atau mungkin riwayat orang tua yang pernah mengalami patah tulang panggul. Cuma kalau dari saya pengalaman sih jarang lah saya jumpa. Umumnya memang karena dari faktor U tersebut. Ya. Oke, baik. Ini, Dok, ada pertanyaan yang mereka kasih ke saya. Mitos atau fakta ini, Dokter. Apakah kebanyakan berlari, peningkatan osteoartritis ini akan meningkat? Karena di mana osteoartritis ini tadi kan dia di sendi-sendi mengalami pengapuran gitu ya, Dok. Apakah karena kebanyakan olahraga, lari begitu? Di mana kita tahu kebanyakan yang pola hidup sehat itu kan mereka pagi sore begitu ya. Itu berpengaruh nggak, Dok? Jadi kita kembali lagi ke ini terlalu luas pertanyaannya. Karena kalau mau dirinci benar-benar nggak selesai sampai besok kita berarti ya, Dok. Oke, singkat aja, Dok. Intinya kita bahas dulu andai kata berlari jadi menyebabkan peningkatan.
itu tergantung. Maksudnya kalau kita anggap si pelari itu lututnya sehat, ya kan, lututnya sehat, kemudian asupan nutrisi dia selama muda oke untuk nutrisi tulangnya, ya Nggak masalah. itu sebenarnya tidak masalah, itu ya mitos. Tapi andai kata si pasien atau si pelari tersebut maaf cakap ya kondisi tubuhnya obesitas, ya kan, kelebihan berat badan, kemudian andai kata Gula juga ya. gula sih Belum kurang sih. berhubungan, dia lebih Oh, pada enggak obesitas, kemudian andai kata dia ada cedera tadinya. Nah, Oke. jadi ya kalau dia rutin berlari bisa saja, jadi bisa, karena yang suatu menyebabkan osteoartritis selain daripada faktor usia, ada juga dari faktor load dari mekanisme ininya, pembebanan ke sendinya. Kalau beban tubuhnya terlalu berat, nah, bisa. Over itu tadi ya. Ya berarti mitos lah ya dok ya, tidak ada hubungannya Kalau berarti pada ya. lutut sehat, mitos sih saya. Iya. Tapi kalau dia ada kondisi klinis lain seperti obesitas atau Iya. pernah riwayat cedera ligamen, ya Oke. bisa aja jadi meningkatkan risiko osteoartritis. Osteoartritis ya. Baik dokter. Pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana pendapat dokter ini? Banyak nih pemirsa di luar sana melakukan yang namanya penyembuhan alternatif. Nah, apalagi kita nih di Medan ya, banyak tukang pijit, tukang kusut nih kalau misalnya keselo atau kecelakaan, nah ini mereka langsung ke patah tulang atau ke dukun patah gitu dok. Ini disarankan nggak dok? Kalau saya sih ya lebih kepada preventif dan promosi kesehatannya lah ya, harus digalakkan lagi. Karena intinya pada pasien-pasien yang kita temukan yang sudah berlarut-larut dari tradisional, Iya, patah, kemudian berkonsultasi ke dokter. Yang bikin rumit kadang apa? Bukan daripada struktur anatomisnya yang sudah jauh berubah di dalam itu yang Atau mungkin cedera. sudah dipijit ya? Itu pertama ya. Yang kedua yang bikin pusing dokternya, kadang ekspektasi mereka sangat-sangat tinggi, langsung bilang dok kembali ke normal gitu dia. Kenyataan sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan Iya, dia menuntut langsung normal dok gitu ya? Kembali normal, wah itu pusing. Karena di dalam itu udah nggak seperti kondisi yang baru terjadi Normal. cedera gitu kan. Jadi kalau baru terjadi cedera, di situ diambil tindakan, kalau butuh operasi ya masih lebih oke. Tapi kalau sudah lama, wah di dalam itu udah berubah bentuknya semua. Banyak. Iya. Kalau kita bahasa umumnya banyak daging tumbuh lah kita bilang, jadi kayak lebih risiko untuk terjadi perdarahan banyak. Oke, berarti intinya dari segi ilmu kesehatan tidak disarankan untuk langsung ke dukun Benar. patah tulang ya Tidak dok ya? semuanya bisa Iya. ini juga bisa dikusut dan diurut Iya. ya. Jadi baiknya ya dikonsultasikan dulu ke dokter. Kecuali masuk angin mungkin ya dok. Kalau masuk angin tinggal keropkan. Oke, terima kasih dokter. Sedikit tapi padat sekali terkait ortopedi ini. Jadi di sini saya mau memberikan kesempatan kepada dokter untuk mungkin ada close statement pada pemirsa di luar sana mengenai ortopedi. Bisa dokter? Boleh. Oke, silakan dok. Oke, jadi andai kata pasien ya kan umumnya sedang ada keluhan pada otot, sendi, maupun anggota gerak, ya jangan sungkan, lebih percayakanlah dan konsultasikan hal itu kepada orang yang lebih paham. Ya, orang pintar pasti orang yang udah belajar, Gitu ya dok. bukan yang ilmunya nggak tahu dari mana. Iya, gitu lah iya. ya. Betul dokter. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi seperti yang disampaikan oleh dokter kita, apabila ada keluhan bisa langsung ke jumpain ke dokter kita, Dokter Robi di rumah sakit kita, di mana jadwal beliau di hari Selasa pukul 8 sampai pukul 10 untuk jaminan BPJS. Benar. Dan di pukul 10 sampai pukul 11 untuk umum, dan lanjut lagi di hari Kamis pukul 14 sampai pukul 16 Benar. untuk BPJS. jaminan BPJS, dan umumnya di pukul 16 sampai 17. Mungkin bisa langsung konsultasi lebih detail lagi, lebih global lagi ya dok, untuk Benar. bincang-bincang sama dokter Iya. di rumah sakit kita ya dokter. Benar. Dokternya enak diajak langsung. Nah, silakan langsung berkonsultasi ke dokter Robinya sesuai dengan jadwal yang kami sebutkan tadi. Terima kasih dokter banyak untuk waktu yang sangat luar biasa, padat, singkat, jelas dok, penjelasan kita ortopedi. Sampai ketemu dalam podcast berikutnya. Jangan lupa nonton, like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.